Dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Indonesia, SPM 24230057. Saya Adinda Maharani. Dengan SPM 24130065. Dari nama ini nama saya Aulia Zara dengan SPM 24130083. Baik, selanjutnya dari kelas 9 untuk mempresentasikan materinya. Oke, materi yang pertama yaitu konsep kepribadian. Konsep kepribadian dalam Sigmund Freud berakar pada pendekatan psikoanalisis yang menekankan peran ketidaksadaran dalam membentuk kepribadian manusia. Freud mengungkapkan bahwa kepribadian terbentuk dari interaksi dan konflik antara tiga komponen utama yaitu id, ego, dan superego. Next. Untuk teori kepribadian menurut Freud ada tiga. Yang pertama conscious, yang kedua preconscious, dan yang ketiga unconscious. Yang selanjutnya yaitu temperamen. Temperamen adalah kondisi di mana amarah seseorang tidak dapat dikendalikan dan dapat meningkat secara cepat. Temperamen ini terbentuk atas watak bawaan secara biologi seseorang. Ciri temperamental: mudah emosi, sering berkata kasar, menyimpan banyak dendam, selalu merasa benar, mudah tersinggung, cemburu yang berlebihan, mengekang pasangan, menuntut secara berlebihan, dan hidupnya tidak penuh kesenangan. Putri, kamu pindah ke sebelah sana, nggak kelihatan di sini. Nggak apa-apa. Yang selanjutnya yaitu faktor dan contoh temperamental. Faktor penyebab temperamental yaitu gender dan budaya, pengaruh lingkungan, pola asuh, dan faktor keturunan. Untuk contoh temperamentalnya yaitu yang pertama mudah gelisah, yang kedua tidak melakukan kegiatan rutin dengan baik, yang ketiga lambat dalam melakukan sesuatu, yang keempat kurang mampu adaptasi dengan lingkungan, dan yang kelima yaitu mudah terganggu. Next, materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu Big Five Personality. Big Five Personality adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam psikologi untuk melihat kepribadian manusia melalui trait yang tersusun dalam 5 buah dominan kepribadian yang telah dibentuk dengan menggunakan analisis faktor. 5 trait kepribadian tersebut adalah extraversion, agreeableness, conscientiousness, neuroticism, openness to experience. Selanjutnya yaitu hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal merupakan proses sosial di mana antara individu saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Di dalam hubungan interpersonal ini posisi dan peran individu yaitu pekerja sosial dan klien adalah sama. Kemudian individu yang berpartisipasi dalam komunikasi akan menganggap orang lain sebagai individu daripada objek yang mengidentifikasi objek. Selanjutnya yaitu peran teman sebaya dalam pembelajaran. Hal yang mempengaruhi remaja dengan peran sebaya termasuk status sosiometrik, di mana diidentifikasikan biasanya dibagi ke dalam 5 grup yaitu populer, mereka yang disukai banyak teman dan dibenci hanya beberapa teman, pengabaian, mereka yang tidak disukai, kontroversi, mereka yang disukai banyak teman dan juga tidak disukai oleh banyak teman, ditolak, mereka yang disukai hanya oleh beberapa orang dan tidak disukai oleh banyak orang, dan rata-rata mereka yang termasuk kelompok yang biasa-biasa saja. Selanjutnya popularitas dan isolasi sosial. Isolasi sosial adalah kondisi yang bisa disebabkan oleh berbagai hal. Di antaranya adalah mengidap penyakit
penyakit kronis, menggunakan media sosial secara berlebihan, tinggal di daerah terpencil, mengidap gangguan mental sehingga mengalami kejadian traumatis. Berikut masing-masing penjelasannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Zaya. Yaitu yang selanjutnya juga perbedaan status sosial dan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi status sosial ekonomi yaitu satu, pekerjaan. Manusia adalah makhluk yang berkembang dan makhluk yang aktif. Manusia disebut sebagai makhluk yang suka bekerja. Manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokoknya yang terdiri dari pakaian, sandang, papan, serta memenuhi kebutuhan sekunder seperti pendidikan tinggi, kendaraan, alat hiburan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pendidikan. Pendidikan berperan penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan dapat bermanfaat seumur hidup. Jadi pendidikan berlaku seumur hidup ya teman-teman. Terus yang ketiga ada pendapatan. Pendapatan Christopher dalam Sumardi 2004 mendefinisikan pendapatan berdasarkan kasus ekonomi adalah uang yang diterima oleh seseorang dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga, laba, dan lain sebagainya. Yang keempat, jumlah tanggungan. Proses pendidikan anak dipengaruhi oleh keadaan keluarga sebagai berikut. Pertama adalah ekonomi orang tua yang banyak membantu perkembangan dan pendidikan anak. Kedua adalah kebutuhan keluarga. Kebutuhan keluarga yang dimaksud adalah kebutuhan dalam struktur keluarga, yaitu adanya ayah, ibu, dan anak. Nah, selanjutnya tantangan terkait kemiskinan. Status sosial ekonomi Indonesia menunjukkan ketimpangan yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Dengan kota besar memiliki akses lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan dibandingkan wilayah pedesaan, terutama di timur Indonesia yang masih menghadapi kemiskinan tinggi. Meskipun kemiskinan nasional menurun, tantangan seperti pengangguran, kualitas sumber daya manusia yang belum merata, dan pengelolaan sumber daya alam yang kurang berkelanjutan masih menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Yang selanjutnya yaitu menemukan resiliensi atau ketangguhan siswa. Resiliensi akademik merupakan kemampuan siswa untuk tumbuh kembang secara sehat dan dapat. Teman-teman tolong soalnya di video ya. Dan mencapai prestasi akademik yang optimal. Mengklasifikasikan faktor protektif resiliensi dalam dua dimensi, meliputi faktor protektif internal atau juga disebut aset individu dan faktor protektif eksternal yang juga disebut aset lingkungan. Faktor individual resiliensi berdasarkan berbagai hasil penelitian dapat dirumuskan dalam beberapa kompetensi seperti kompetensi sosial, empati, kemampuan problem solving, self efficacy, dan self awareness. Yang selanjutnya yaitu belajar dengan siswa beresiko. Siswa beresiko adalah anak-anak yang teridentifikasi memiliki potensi gagal atau kesulitan belajar di sekolah. Faktor-faktor yang menyebabkan resiko ini meliputi 1. Resiko biologis, 2. Resiko lingkungan, dan 3. Gangguan emosi dan perilaku. Next.
Baik, selanjutnya untuk sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan di bawah ya. Adis. Eses prima. Saya Alisa Diana, MBM 2013 Mahal 5 ingin bertanya, apakah konsep diri itu bisa berubah seiring waktunya? Kalau berubah itu pemicunya apa? Izin pertanyaan ini perkenalkan nama saya kali ini dengan NPM 24130. Pertanyaannya, bagaimana faktor genetik dan lingkungan berkontribusi pada pembentukan kepribadian seseorang? Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Rudi Pratama, MPM 12 Universitas. Nah, di sini ada 5 personality, ada 5 trait kepribadian. Di sini ada expression, ability, concern, validation, open to expression. Nah, coba dijelasin. Ya, jelasin. Butuh penjelasan. Baik, silakan untuk kelompok 9 untuk menjawab pertanyaan. Izin menjawab pertanyaan Adis. Pertanyaannya, apakah konsep diri itu bisa berubah seiring waktu? Kalau bisa berubah, itu apa pemicunya? Jadi konsep diri itu bisa berubah seiring waktu. Perubahan konsep diri ini terjadi sebagai bagian dari proses perkembangan individu yang berlangsung sepanjang hidupnya, terutama dipengaruhi oleh pengalaman, interaksi sosial, dan lingkungan sekitar. Jadi pemicu perubahan konsep diri itu yang pertama, pengalaman hidup dan interaksi sosial. Konsep diri terbentuk dan berkembang melalui pengalaman individu dalam berhubungan dengan orang lain, seperti keluarga, teman sebaya, dan lingkungan sosial. Interaksi positif dapat memperkuat konsep diri yang positif, sementara pengalaman negatif dapat menurunkannya, kayak sebaliknya. Selanjutnya yaitu perubahan fisik dan psikologis. Perubahan fisik terutama pada masa remaja dan usia lanjut dapat mempengaruhi gambaran diri dan persepsi terhadap diri sendiri. Misalnya, perubahan tubuh yang cepat pada remaja atau perubahan fungsi tubuh pada lansia bisa memicu perubahan konsep. Selanjutnya yaitu transisi kehidupan. Perubahan status sosial, peran, atau situasi hidup seperti menjadi orang tua, perubahan pekerjaan, atau kondisi kesehatan dapat menimbulkan ketegangan dan mempengaruhi konsep diri seorang. Selanjutnya, usia dan kematangan. Seiring bertambahnya usia dan kematangan, konsep diri cenderung menjadi lebih stabil dan positif, tetapi tetap dapat perubahan jika faktor signifikan yang mempengaruhinya. Selanjutnya yaitu lingkungan dan budaya. Lingkungan keluarga, pola asuh orang tua, budaya serta pendidikan juga sangat berperan dalam membentuk dan mengubah konsep diri. Nah, jadi konsep diri itu bisa berubah seiring waktunya karena ada pemicu-pemicu yang tadi sudah dijelasin. Iya, sudah. Makasih. Cek. Enggak, kamu mau nulis dulu.
pertama MTS 24 bin Bapak. Sama ayo. PPP. Baik, izin menjawab pertanyaan kelima yaitu apa sih Big Five personality? Ya iya, yang penting kan di bawahnya kan ada. Big Five personality yaitu yang pertama ada kesungguhan atau Yang pertama itu nggak bisa bacanya conscientiousness. Itu adalah menurut Ivan dan Madson bahwa kesungguhan adalah kecenderungan seseorang untuk dapat diandalkan, terorganisir dan menyeluruh dan bertanggung jawab. Jadi yang ini tuh adalah kesungguhan. Yang kedua itu ada keramahan atau agreeableness, yaitu menurut Colquitt, Lepine dan Wison. Keramahan yaitu orang yang menyenangkan, hangat, baik hati, kerjasama, penolong, simpati dan sopan. Yang ketiga yaitu ekstraversi atau extraversion, yaitu adalah seseorang yang banyak bicara, ramah, semangat atau penuh kasih, tegas, berani, dan dominan. Terus yang selanjutnya yang keempat, stabilitas emosi atau emotional stabil. Iya di makalah ada. Beda sebentar. Pada ekstraversi itu tadi yang ekstraversi, terus yang agree ini yang yang ini tuh yang nomor kelima. Oh yang ini yang ini berarti menurut Ivan, stabilitas emosi adalah kecenderungan seorang mengalami keadaan emosi yang positif seperti merasa aman secara psikologis, tenang dan santai. Terus yang terakhir yaitu keterbukaan terhadap pengalaman, openness to expression. Yang ini terbuka terhadap pengalaman adalah kecenderungan individu tahu, intelek, kreatif, terpelajar, sensitif, fleksibel, dan imajinatif. Ini bisa teman-teman baca lagi di makalah yang udah aku kirim ya teman-teman. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Enses. Tadi pertanyaannya bagaimana faktor genetik dan lingkungan berkontribusi pada pembentukan kepribadian seseorang. Yang pertama yaitu faktor genetik, ada temperamen bawaan. Gen yang diwarisi orang tua menentukan kecenderungan emosional dan perilaku sejak lahir seperti tingkat aktivitas, ekstroversi atau reaktivitas terhadap perasaan. Jadi sifat temperamen itu bisa diwarisi dari orang tua gitu. Soalnya orang tua tuh kayak orangnya tuh kasar. Nah bisa jadi anaknya itu ikut-ikutan kasar karena orang tuanya seperti itu, atau dia meniru perilaku
tersebut. Untuk yang kedua yaitu sifat kepribadian inti. Mode Big Five atau keterbukaan, kesadaran ekstroversi, keramahan, neurotisme memiliki heritabilitas 40-60%. Artinya variasi sifat ini sebagian besar dipengaruhi gen. Contohnya, gen terkait sistem serotonin mempengaruhi kerentanan terhadap neurotisme. Untuk yang ketiga yaitu kecerdasan dan bakat. Potensi kognitif seperti IQ atau bakat seni atau matematik memiliki komponen genetik, meski pengembangannya tetap memerlukan stimulasi lingkungan. Jadi misal orang tuanya ini pintar di bidang matematika atau seni, nah ini akan menurun ke anaknya. Walaupun itu turunan dari orang tuanya, tapi bakat itu harus dikembangkan lagi gitu. Untuk yang selanjutnya yaitu peran lingkungan. Yang pertama keluarga, pola asuh. Yang kedua komunikasi harmonis dalam keluarga. Jadi kalau misalnya pola asuhnya itu orang tuanya gimana ya, kurang mendidik atau dia tuh kayak kurang perhatian, anaknya tuh ya bisa jadi dia kalau kan pernah gini kan, kalau anak cewek ya misalnya, anak cewek itu nggak terlalu dekat sama ayahnya, bisa jadi dia tuh gampang banget dirayu sama laki-laki. Terus kalau anak laki-laki misalnya nggak terlalu dekat sama ibunya atau kurang kasih sayang, dia tuh mesti kalau saya punya pacar ya, dia tuh lebih dekat ke pacarnya, lebih sayang ke pacarnya daripada ke ibunya. Padahal peran orang tua kan penting, tapi dia apa-apa itu belum tentu cerita ke ibunya gitu kan, ada yang seperti itu. Untuk yang selanjutnya itu komunikasi harmonis dalam keluarga itu mendukung kesehatan mental. Sementara konflik beresiko menyebabkan ketidakstabilan emosi. Jadi kalau dalam keluarga itu komunikasinya harmonis, keluarga itu akan baik-baik saja dan akan memperbaiki kesejahteraan mental. Begitu juga sebaliknya. Untuk yang selanjutnya yaitu sekolah dan teman sebaya. Interaksi sosial di sekolah mengajarkan empati, kerjasama, dan resolusi konflik. Remaja cenderung meniru perilaku teman sebaya baik positif maupun negatif. Jadi interaksi sosial di sekolah itu bisa mengajarkan empati, kerjasama, dan resolusi konflik. Untuk remaja itu biasanya kan gampang mengikuti temennya kesana ikut kesana, temennya kesini ikut kesini. Begitu juga kalau temen dia nih kurang perhatian dari rumah, terus temennya ada yang ngajak, ayo gini, ayo balapan, ayo gini kan ngikut-ngikut ya. Iya. Yang selanjutnya yaitu interaksi genetik lingkungan. Epigenetik, pengalaman hidup dapat mengaktifkan atau menonaktifkan ekspresi gen tanpa mengubah DNA. Misalnya, stres kronis bisa memicu gen terkait kecemasan. Jadi kalau kita stres itu kan kita kan bisa jadi cemas nih, takut gini-gini, nanti kalau nggak gini gimana ya gitu. Yang selanjutnya yaitu pemilihan lingkungan. Individu dengan kecenderungan genetik tertentu cenderung memilih lingkungan yang sesuai seperti komunitas sosial aktif. Jadi kita tuh menyesuaikan dengan kriteria kita gitu. Bagaimana Isis? Oke, terima kasih. Baik, kesimpulan dari kelompok 9 yaitu kepribadian adalah pola pikir, perasaan, dan perilaku khas yang membentuk identitas dan cara seseorang berinteraksi dengan lingkungannya. Kepribadian mencakup sifat psikologis, karakter, nilai, dan motivasi yang relatif stabil namun dapat berkembang melalui pengaruh genetik, pengalaman, dan lingkungan sosial. Berbagai teori psikologi memberikan perspektif berbeda tentang pembentukan kepribadian. Kepribadian mempengaruhi cara pandang, pengambilan keputusan, dan adaptasi terhadap tantangan hidup. Pemahaman kepribadian penting dalam pendidikan, psikoterapi, manajemen, dan hubungan sosial untuk mengenali kekuatan, meningkatkan komunikasi, dan membangun hubungan harmonis. Audio Jungle.